Orang yang ngaku-ngaku Habib datang ke pesantren apa? Minta uang, minta perempuan. Sakir, Kir, Habib Qasim Maulid sapi. Ente siap besok 100 juta. Selaman. Selaman sama saya. Buat Nabi nih, jangan main-main loh. Unyil, iya, gua kepret loh. Yahudi pesek. Orang yang suku Yaman sama aja begitu. Makanya buang feodalisme dalam Islam. Tidak ada seperti itu dalam Islam. Nabi sendiri yang berkata, yang bersabda, seandainya Fatimah mencuri, aku yang akan memotong tangannya. Begitu jelasnya hukum Islam. Putri Nabi sendiri, apalagi sudah 14 abad. Jadi jangan sampai ngaku-ngaku keturunan tapi pingin dapat status sosial, pingin jadi majikan. Itu yang namanya feodalisme. Coba lihat hadis Nabi, la fadla li arabiyyin ala jamin. Tidak ada unggulnya orang Arab dan bukan Arab. Nabi orang Arab tapi tidak ada unggulnya urusan keturunan. Arab mengalahkan yang bukan Arab, ajam kita seperti orang Sunda, orang Indonesia. Tidak ada bedanya. Bedanya hanya takwa kepada Allah. Kelompok yang mengatakan kalau keturunan Nabi Syarif lah, Said lah, Habib lah, pendosa, maka jaminan surga, tetap jaminan surga. Bertolak belakang nggak dengan hadis Nabi tadi? Bertolak belakang. Itu membangun feodalisme namanya dalam Islam. Syekh Akbar viral ceramahnya, benci kepada para Habib. Rame nggak? Rame gitu. Padahal isinya menjelaskan, bukan membenci. Ulama ada yang asli, ada yang palsu, betul nggak? Habib pun ada yang asli, ada yang palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pelita yang dirahmati Allah ya. Barusan kita sudah menyimak cuplikan sebuah video yang mana penjelasan dari seorang syekh ya, yang mengatakan bahwa orang-orang yang memanfaatkan dalam hal ini ya, memanfaatkan ya nama Rasulullah SAW hanya untuk kepentingan mereka. Seperti yang sudah kita simak ya cuplikannya, untuk melunasi hutang, sampai meminta-minta ya kepada jamaahnya, bahkan untuk mempertegas bahwa kalau dilihat ya dari cara berbicaranya, konteks berbicaranya itu untuk mempertegas bahwa apa yang disampaikan, apa yang diminta itu dikabulkan, itu sampai mencatut nama Rasulullah SAW untuk hal meminta, yaitu tadi meminta sumbangan untuk membayar hutang, seperti yang sudah kita barusan kita simak ya sahabat berita ya. Jadi kita itu gimana ya, harusnya mau berpikir secara waras ya. Yang namanya mau bersedekah itu boleh-boleh saja ya, tetapi hal-hal seperti ini, orang-orang yang mengatasnamakan Rasulullah untuk meminta sumbangan itu sangat-sangatlah tidak relevan, dan itu sangat menjijikkan sekali. Karena seperti yang kita ketahui bersama ya, orang-orang yaitu keluarga Nabi sendiri itu dilarang ya menerima 4 hal, melakukan 4 hal, yaitu menggembar-gemborkan nasabnya, meminta sumbangan, memakan zakat dan lain sebagainya, seperti yang sudah tertera di dalam hadis seperti ini. Iya, Nabi sendiri yang melarang. Bahkan suatu ketika ada kurma zakat yang nyangkut atau tiba-tiba diambil oleh Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain. Diambil dan dimakan. Lalu baginda berusaha mengeluarkan. Keluarkan. Jadi zakat tidak boleh diberikan kepada baginda Nabi dan ahli bait Rasulullah SAW. Tetapi dalam hal ini ya, banyak orang-orang yang sampai saat ini itu sampai berani meminta
sumbangan, meminta ini dan itu, bahkan sampai membawa nama Rasulullah untuk mempertegas ya, agar orang yang dimintai sumbangan itu makin percaya ya. Zaman feodalisme itu sebenarnya sudah tidak ada, bahkan Rasulullah sendiri mengatakan zaman perbudakan itu harus dihilangkan karena tidak sesuai dengan fitrah Islam itu sendiri, yaitu yang memandang sebagai seseorang yang kedudukannya itu sama rata, hanya amal ibadah kita ataupun amal kebaikan yang membedakannya. Jadi apabila ada orang-orang yang menganggap lebih tinggi, lebih apa ya, yang harus dihormati lebih tinggi, itu sebenarnya tidak ada dalam hukum hakam yang agama kita terapkan. Sahabat pelita yang dirahmati Allah, biar kita tidak ketinggalan ataupun salah paham dalam menanggapi sebuah video, alangkah baiknya kita simak keseluruhan videonya, dan seperti biasa di akhir video nanti kita koreksi ya dari kelakuan orang-orang yang seperti tadi ya, yaitu memanfaatkan jamaahnya hanya untuk kepentingannya sendiri, memanfaatkan nama Rasulullah untuk kepentingannya sendiri. Tetapi kita harus menggunakan akal pikiran yang waras. Sahabat pelita yang dirahmati Allah, ini dia videonya, kita simak. Silahkan. Muridnya Habib Qasim. Ente bilang sama bos ente ya, utangnya Habib Qasim beresin. Siap? Dibilangin ya. Suruh Habib Hasan, jangan pakai insya Allah, wajib. Takbir. Ke atas kaki, takbir. Nah, udah ente besok kawin lagi. Iya, berarti kawin namanya. Emang udah pengen punya bini, bewok bisa dapet. Kalau udah bewokan berarti mesti binian. Saya doain besok biar dapat istri yang solehah. Istri yang solehah dapat suami yang soleh. Beb, udah saya omongin tuh. Nah, mudah-mudahan besok lunas. Amin. 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 Laporannya langsung sama umat, ente laporin, udah didoain. Sakir, Kir, Habib Qasim maulid sapi. Ente siap besok? 100 juta. Selaman. Selaman sama saya. Buat Nabi nih, jangan main-main loh. Pilih, mau yang sapi 7 apa 100 juta? Hah? 100 juta. Fatihah. Katolik. Sapi lagi. Enggak, baru masuk Islam. Jangan banyak-banyak mintanya masuk Islam. Katolik. Katolik mau kasih saya berapa? Buat Nabi Muhammad. 50 juta. 50, 25 juta. Hah? 25, Bib. Selaman. Mudah-mudahan nggak jadi Katolik ente. Bos baju, bos baju, bos baju mesti dapet bos baju itu. Ini orang-orang yang punya berkah mesti dikasih tahu. Ente mau kasih berapa ya? 50 juta, 25 juta. 25, Bib. Selaman. Fatihah. Mudah-mudahan bajunya laku ente. Berdiri. Tuh lihat. Siapkah Anda membeli baju yang bernama baju Superman? Pokoknya nanti hubungin Ustadz Jena. Ustadz Afwan, Sukron. Nah, alhamdulillah 200 juta. Ini daripada kecerekan lama-lama. Ngambilnya jam-jam. Tunjuk aja 25 juta. Saya start dulu itu. Mau dibayarin utang nggak? Oh enggak usah pakai, tenang aja, saya yang tunjuk. Tenang aja Habib Qasim. Yang penting utang itu rapi ya. Bos, utang rapi ya. Awas. Biji pelar gede ente. Bohong, awas. Siapa ya? Saya mau tunjuk lagi nih. Padang.
Amboy. Tak boleh nak. Tangan pendek 1.500, tangan panjang maling. Anda mau kasih berapa buat dana Maulid Nabi Muhammad SAW? Langsung kasih Jamal ya. Siap amplop para habaib? Nah, kira-kira berapa? 100, 50, 25? 25 lebih. 25 lebih, berarti 50. Kan lebih, 25 lebih, 50. Gimana, siap? Siap, salah. Insya Allah siap. Saksinya Habib Abdullah gimana, siap? Saksi. Oh begitu caranya kalau punya murid. Siapa lagi ya? Kalau Ustadz Oji buka kesianan. Jadi antum semua siap muliakan Rasulullah? Udah kagak ditunjuk biar ngasih, siapnya kecil banget lagi. Siap buat Rasulullah? Wah, berarti siap makan nasi kebuli. Wah, gede lu. Astagfirullahaladzim, gua tunjuk lo. Orang yang ngaku-ngaku Habib datang ke pesantren apa? Minta uang, minta perempuan. Sampai Kiai Bapak waktu itu, ya sembunyi tiap datang Habib itu, dia sembunyi bilang ke Habib itu, kiainya lagi nggak ada katanya. Sampai gitu. Cik, Bapak Ibu sekalian, tahu nggak mana turunan Nabi mana bukan? Udah 14 abad kita teh. Jangan asal irung mancung aja. Orang Pakistan juga mancung, orang Irak juga mancung, orang Suriah juga mancung. Kita nggak bisa membedakan mana yang suku Hijaz, mana yang suku Irak, mana yang suku Yaman. Sama aja begitu. Makanya buang feodalisme dalam Islam. Tidak ada seperti itu dalam Islam. Nabi sendiri yang berkata, yang bersabda, seandainya Fatimah mencuri, aku yang akan memotong tangannya. Begitu jelasnya hukum Islam. Putri Nabi sendiri, apalagi sudah 14 abad. Jadi jangan sampai ngaku-ngaku keturunan tapi pingin dapat status sosial, pingin jadi majikan. Itu yang namanya feodalisme. Coba lihat hadis Nabi. La fadla li arabiyyin ala jamin. Tidak ada unggulnya orang Arab dan bukan Arab. Nabi orang Arab, tapi tidak ada unggulnya urusan keturunan. Arab mengalahkan yang bukan Arab, ajam kita, seperti orang Sunda, orang Indonesia. Tidak ada bedanya. Bedanya hanya takwa kepada Allah. Kelompok yang mengatakan kalau keturunan Nabi, Syarif lah, Said lah, Habib lah, pendosa, maka jaminan surga, tetap jaminan surga. Bertolak belakang dengan hadis Nabi tadi. Bertolak belakang. Itu membangun feodalisme namanya dalam Islam. Syekh Akbar viral ceramahnya, benci kepada para Habib. Rame nggak? Rame gitu. Padahal isinya menjelaskan, bukan membenci. Ulama ada yang asli, ada yang palsu, betul nggak? Habib pun ada yang asli, ada yang palsu. Ulama yang asli menyampaikan ayat-ayat Allah dengan hati yang bersih, hati yang ikhlas. Habib yang benar, yang asli, tidak membangga-banggakan dirinya supaya status sosialnya merasa tinggi. Jauh Habib yang benar itu tawadhu, tidak menonjolkan duriah, merasa sebagai keturunan Rasulullah SAW. Kemuliaan seseorang dengan ilmu, amal, dan akhlaknya. Ada Habib Abdullah, pengarang Rotib atau Rotib Al-Hadad. Beliau seorang Habib, seorang zuriyah keturunan Rasulullah SAW. Bapak kemarin ke Singapura, jarah ke Al-Habib Nuh yang mendakwahkan Islam di abad ke-18-19. Itu Habib yang berilmu, Habib yang soleh, Habib yang berakhlakul karimah. Tapi kalau Habib palsu,
Dia menggembor-gemborkan dirinya sebagai keturunan Nabi. Darah Nabi ada di diriku. Itu tanda-tanda Habib palsu itu begitu. Pingin dapat penghormatan, pingin ditaati, pingin jadikan majikan oleh orang lain, menonjolkan itu. Tapi sepi ilmunya, sepi amalnya, kosong akhlakul karimahnya. Itu penjelasan. Ulama ada yang asli, ada yang palsu. Imam Ghazali dalam kitab Bidayahnya ada ulama asli namanya ulama dunia, ada ulama palsu nipu ulama dunia, ulama yang asli ulama akhirat. Mursyid Thariqah Idrisiyah dari Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, dari Syekh Abdul Wahab At-Taji, Syekh Ahmad ibn Idris, Syekh Muhammad ibn Ali As-Sanusi, Syekh Muhammad Al-Mahdi, Syekh Ahmad Syarif As-Sanusi, semua adalah berketurunan Rasulullah SAW dari Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Al-Hasani. Tapi mereka tidak menyombongkan itu, tidak mengedepankan itu. Yang ditumbuhkan adalah ilmu amal dan al-akhlakul karimah. Jadi proporsional melihat, menilai sesuatu. Tidak berlebih-lebihan, tidak fanatisme yang berlebih-lebihan. Proporsional melihat segala sesuatu. Masalah keluarga Nabi atau zuriyah keturunan Nabi itu yang banyak diperselisihkan di media sosial. Bahkan ada kelompok yang menyebutkan kalau keturunan Nabi walaupun bodoh, walaupun tukang dosa, jaminannya surga. Jadi kelompok-kelompok yang overacting gitu. Itu bertolak belakang dengan semangat Quran, prinsip Quran dan ajaran Nabi, sunnah Nabi. Kalau orang mengatakan bahwa keluarga Nabi, keturunan Nabi, ada yang disebut Sayyid, Syarif, Habib, walaupun pendosa pasti jamin surga. Ada kitabnya, kitab banyak, buku kitab itu. Kalau kata-kata itu siapapun yang berkata tapi bertolak belakang dengan prinsip Quran, semangat Nabi, sunnah Nabi SAW, itu ditolak. Dalam Islam tidak membangun feudalisme. Feodal itu sistem sosial atau sistem hukum yang memberikan kekuasaan besar kepada kalangan bangsawan. Dulu terjadi di Eropa seperti itu. Istilah itu muncul. Jadi feodalisme adalah sistem sosial kemasyarakatan, sistem hukum yang memberikan ruang, yang memberikan kekuasaan besar kepada kelompok mana? Bangsawan. Jadi kalau kelompok bangsawan salah, nggak dihukum. Jadi kalau ada kelompok dalam Islam yang mengajarkan keturunan Nabi itu baik Sayyid, Syarif maupun Habib, walaupun berdosa tetap dijamin surga, itu bertolak belakang dengan semangat ruh Quran dan semangat sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba perhatikan Bapak Ibu sekalian. Ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ketika turun ayat tentang hukum, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, potonglah tangan laki-laki pencuri dan perempuan pencuri itu. Kaitan dengan apa ini? Ayat hukum. Turun ayat itu, wah, ya kalau mencuri dipotong apa? Tangan. Ada satu kasus, orang-orang Quraisy mengkhawatirkan kepada seorang wanita dari kaum Makhzumiyah, kaum atau suku Makhzumiyah, yang wanita itu mencuri dan kedapatan. Berarti apa hukumannya? Dipotong tangannya.
Lalu orang-orang Quraisy itu bermusyawarah, siapa yang berani mendatangi Nabi, melobi Nabi supaya meringankan hukumannya atau bahkan tidak dapat hukumannya. Jadi kayak sekarang juga ya, di Mahkamah Konstitusi, di pengadilan, ada yang gitu nggak? Ada. Lalu mereka tidak ada yang berani kecuali Usamah bin Zaid, sebab Usamah bin Zaid adalah yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Akhirnya Usamah bin Zaid itu berani menemui Nabi, melobi kepada Nabi supaya Nabi meringankan hukuman bagi wanita dari Bani Makhzumiyah itu. Maka Nabi langsung berkata kepada Usamah bin Zaid, atasfa'u bi haddin min hududillah, apakah engkau berani membebaskan, mensafaati dari kaitan dengan hukum Allah? Innama ahlaka man kana qablakum, sesungguhnya kecelakaan bagi orang sebelum kalian, orang terdahulu, annahum idza saraqo fihim asyarib tarakuhu, apabila kaum itu kedapatan yang mencuri itu adalah orang yang mulia, syarib itu yang mulia dari kalangan bangsawan, tarakuhu, mereka meninggalkan hukuman, tidak berani menghukuminya. Wa idza saraqo ad-dhaif aqamu alaihil had, tapi apabila yang mencuri di antara mereka itu yang lemah, rakyat jelata, aqamu alaihi al-had, mereka menegakkan hukum dengan apa? Dengan keras. Itu Nabi marah karena tadi Usamah bin Zaid ditugaskan melobi supaya Nabi mengurangi atau bahkan tidak menghukumi wanita yang mencuri itu. Lalu Nabi bersumpah. Nah ini sumpah Nabi, perhatikan. Wallahi, demi Allah, lau ana Fatimata binta Muhammadin sarakot laqata'tuha yadaha. Ini yang menggetarkan hati kita. Seandainya Fatimah binti Muhammad, disebutnya binti Muhammad, bukan binti Rasulullah, untuk apa? Mengikis feodalisme. Tidak ada feodalisme di dalam Islam, hukum itu tegak. Maka Nabi menyebutnya lau anna Fatimah binta Muhammadin, seandainya Fatimah putri Muhammad sarokot mencuri, laqata'tuha yadaha, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Tadi disebut kelompok yang mengatakan kalau keturunan Nabi Syarif lah, Said lah, Habib lah, pendosa, maka jaminan surga, tetap jaminan surga. Bertolak belakang nggak dengan hadis Nabi tadi? Bertolak belakang. Itu membangun feodalisme namanya dalam Islam. Maka dengan hadis ini tegas dan jelas, tidak ada feodalisme dalam Islam. Seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Dan Nabi bersumpah, wallahi, demi Allah. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau lihat ada kata-kata mau disebut ulama dalam kitab-kitab, kalau bertolak belakang dengan ruh, dengan prinsip Quran, ruh, prinsip hadis Nabi, wajib ditolak. Sahabat pelita yang dirahmati Allah ya, keseluruhan video sudah kita simak bareng-bareng ya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah kita tonton dan kita bisa menjadikan sebuah pelajaran, entah itu dalam hidup kita, entah dalam kegiatan kita sehari-hari, bahkan dalam bertutur kata. Banyak orang terkeliru ketika menanggapi sebuah video, banyak orang terkeliru ketika melihat ya, entah itu antara suka dan tidak suka yang namanya ketika menonton video itu pastinya sumber-sumber berita yang mungkin ada yang pro, ada yang kontra. Yang namanya berita ya pasti yaitu tadi ada pro dan kontranya, dan di sini kita tekankan apabila kita kontra ketika memberikan sebuah argumen, sekali lagi ketika kita berdiskusi itu harusnya
menyatukan misi, biar apa ya, persatuan dan kesatuan kita itu tetap terjaga, sahabat pelita ya. Banyak dari kalangan kita itu ya, sekali lagi ketika pro dan kontra, yang kontranya itu karena mungkin kurang suka, yang ketika pro itu janganlah memandang atau melihat sesuatu dari kacamata Anda sendiri dan memaksakan kehendak ketika memberikan sebuah argumen. Orang ketika mencintai membabi buta itu semua yang mungkin keluar dari apa yang sudah disampaikan. Mungkin ada sosok yang mungkin dicintai ya dalam video ini. Satu contoh lah, orang-orang yang mungkin selalu memberikan ceramah dan lain sebagainya. Dan orang itu kebetulan merupakan idola ya, junjungan lah katakanlah ya, seperti itu. Sehingga apapun yang keluar dari mulutnya ataupun ucapan-ucapannya itu selalu dibenarkan, walaupun kadangkala itu ada unsur yang mungkin kesalahan ya dalam memberikan wejangan, memberikan tausiah dan lain sebagainya. Jadi tekankan ketika melihat sesuatu ataupun mendengarkan sesuatu itu, lihat, dengarkan apa yang dibicarakan, bukan lihatlah siapa yang berbicara. Karena ada kerancuan ketika kita melihat siapa yang berbicara, pastinya begitu. Karena di kalangan kita itu ketika melihat ketika ada orang yang memberikan sebuah nasihat ataupun sebuah petunjuk, pasti akan dilihat siapa orangnya, bukan apa yang dinasihatkan. Inilah ya, sekali lagi yang ditekankan, jangan melihat sosok, tetapi dengarkan apa yang disampaikan. Walaupun sosok itu mungkin ya dalam pandangan kita itu merupakan seorang yang alim, yang mungkin ya dalam kacamata kita itu tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi apabila memberikan statement ataupun nasihat ada unsur kekeliruan, langsung katakan, oh salah, bukan begitu ya. Walaupun kita meminta nasihat, tetapi apabila nasihat itu malah menjerumuskan, kita pun bisa menolaknya, sahabat pelita ya. Karena dalam diri kita itu harus bisa berpikir secara nalar, sahabat pelita ya. Dan tentunya banyak dari kalangan-kalangan kita itu selalu yang mungkin dalam ranahnya dianggap sebagai alim, ulama dan lain sebagainya, tetapi dalam konteksnya itu selalu membuat keonaran, entah itu memprovokasi jamaahnya untuk tidak setuju dengan pemerintahnya dan lain sebagainya. Kan banyak seperti itu ya, mengajak mengadu domba antar sesama. Nah, dari sinilah kita harus paham, harus jeli dan bisa mengkoreksi apa yang harus kita sortir ya, apa yang harus kita simak ya. Jadi buat sahabat pelita yang dirahmati Allah, gunakan akal pikiran yang waras, biar apa? Biar tidak konslet. Terima kasih sudah klik video ini, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa di like, di share sebanyak-banyaknya, dan tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Di akhir video sekali lagi izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga apabila ada unsur kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati Anda, karena yang namanya orang itu ketika memberikan ucapan, memberikan salam itu mungkin ada yang terkeliru. Jadi sekali lagi izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga. Di akhir video, terima kasih dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.